Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amih mukafi'an li mazidih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junubihi amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas surah Al-Baqarah ayat 217 dan 218. Sebagaimana bulan yang lalu juga sudah kita bahas, tapi tidak sampai tuntas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan-bulan haram. Pada bulan yang lalu kita sudah menjelaskan bulan-bulan haram itu ada 4. Yang pertama bulan Muharram. Bulan haram yang kedua adalah bulan Rajab yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Kemudian yang ketiga bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ini pelaksanaan atau persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi dalam banyak riwayat dinyatakan bahwa pada bulan ini kalau kita melaksanakan ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan. Namun kalau kita berbuat dosa, maka dosanya pun dilipat gandakan. Begitu. Karena itu bulan-bulan haram pada masa yang lalu itu disebut dengan, kalau dalam bahasa modernnya, kesepakatan internasional di antara orang-orang Arab, baik orang Arab yang berada di Mekah maupun orang-orang Arab yang berada di Madinah. Apa kesepakatan internasionalnya itu? Tidak boleh melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Itu sudah menjadi kesepakatan internasional. Siapa yang melakukannya, maka dia akan dikecam oleh seluruh bangsa, dikecam oleh seluruh suku. Maka ayat ini pertanyaannya tentang itu. Apa yang ditanyakan pada bulan-bulan haram itu? Kita fi, yakni berperang pada bulan itu, boleh tidak? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan seolah-olah menjebak Rasulullah SAW. Apakah menurut Islam bulan-bulan haram itu juga dilarang berperang atau tidak? Kalau mengatakan ya, berarti Islam juga adalah agama yang disepakati oleh dunia internasional. Kalau tidak, maka pasti Islam akan dikucilkan pada saat itu. Makanya dijawab oleh Allah, memberitahukan kepada Rasulullah SAW, menyatakan qul qitalun fihi kabir. Katakanlah berperang di bulan itu dosanya amat besar. Jadi ini sudah puas. Jadi orang-orang yang meminta jawaban itu ternyata sudah puas. Oh, ternyata memang Islam juga mengikuti kesepakatan internasional. Ketika jawabannya adalah qul qitalun fihi kabir, katakanlah berperang di bulan itu dosanya sangat besar. Tetapi ini tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan juga kepada Rasulullah SAW dan mengumumkan kepada khalayak ramai, bagaimana dengan orang yang menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka ayat selanjutnya disebutkan wasaddun an sabilillahi wa kufrun bih.
wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi. Kemudian disambung wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini tamparan keras bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena mereka menilai kesalahan kaum muslimin cuma satu tapi dibesar-besarkan. Bagaimana kesalahan mereka yang berkali-kali menghalangi orang melakukan kebaikan. Ibaratnya begini, jadi gajah di pelupuk mata tak nampaknya, tetapi benda yang kecil kutu di seberang lautan pun nampak. Nah, itulah tadi. Apa artinya? Cuma mencari kesalahan orang lain. Kesalahan dia tak tahu dia. Makanya ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bagaimana dengan orang yang menghalangi orang lain di jalan Allah? Orang yang mau mengamalkan agamanya, orang yang kafir kepada Allah, orang yang menghalangi orang lain untuk masuk Masjidil Haram. Bahkan bukan itu saja, mereka mengeluarkan penduduknya dari Masjidil Haram. Bagaimana ini? 4 kesalahan mereka. Sudah. Kalau bahasa kita, kalau tunjuk sana kan cuma 1, 4-nya mengarah ke bawah. Gitu kan. Nah, tunjuk, kau itulah. Padahal 1 kesalahan orang lain, kesalahan Allah sudah 4, sudah. Ini 4 sudah disebutkan oleh Allah. Sehingga takkidnya, penguatannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan akbaru indallah. Hal-hal itu semua itu dosanya lebih besar di sisi Allah, sehingga 4 hal yang disebutkan oleh Allah tadi disebut dengan fitnah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah, apa fitnah itu? Tadi itu menghalangi orang di jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi orang untuk masuk Masjidil Haram, untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian mengeluarkan penduduknya. Itu yang disebut dengan fitnah. Jadi itu artinya mereka lakukan itu untuk melakukan kerusakan. Makanya ada fitnah Dajjal, ada. Fitnah itu apa artinya? Kerusakan. Kerusakan yang dilakukan oleh Dajjal. Fitnah lainnya apa? Itu menggunjing atau menuduh orang lain, itu fitnah. Jadi bahasa fitnah ini sebenarnya melakukan kerusakan di luar batas kerusakan yang pernah ada. Nah, itu fitnah namanya. Fitnah Dajjal. Belum pernah kerusakan dilakukan. Pada saat Dajjal datang, kerusakan itu lebih parah dari yang sebelumnya. Nah, itu maksud dari fitnah Dajjal itu. Menuduh orang lain, fitnah itu belum ada, kerusakan itu belum ada sebelumnya. Ketika dia melakukan tuduhan kepada orang lain, maka kerusakan itu jauh lebih besar. Itu namanya fitnah. Jadi hati-hati dengan fitnah itu. Fitnah ini banyak bentuknya. Tadi itu bentuknya. Selanjutnya, wala yazaluna yuqatilunakum. Dan orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya memerangi kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, hatta yaruddukum an dinikum, hingga mereka benar-benar melakukannya supaya kalian kafir. Jadi kalau dalam tafsirnya ada bahasa hatta kay yaruddukum an dinikum. Supaya apa? Orang kafir itu memerangi kalian supaya kalian murtad. Supaya kalian murtad. Jadi tadi saya nonton di salah satu media sosial. Ternyata keturunan Fir'aun sekarang masih ada. Keturunan Raja Namrud itu ada. Jadi nanti lihat tuh dia di, kalau tak silap saya tadi lihat di TikTok atau di YouTube tadi itu. Siapa keturunan Fir'aun itu? Itu tuh presiden-presiden Amerika Serikat itu. Yang disebutkan itu dipakai silsilah lagi. Termasuk Ratu Elizabeth Inggris
Ternyata ada namanya, ada sejarahnya. Raja-raja Swedia. Jadi saya bilang berarti penguasa-penguasa negara-negara, bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu keturunan Firaun. Coba bayangkan. Lihat nanti itu. Kalau salah karena dia. Awang cuma ikuti dia aja nih. Dia punya manajemen yang gitu untuk menjelaskan itu ternyata. Ternyata di situ disebutkan, dia bilang Ratu Elizabeth ini buktinya dia bilang. Maka patutlah mereka itu selalu memerangi umat Islam dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu peperangannya nampak kan gitu. Kita bersyukur misalnya Indonesia ini merdeka secara fisik dari penjajahan Belanda, bersyukur. Cuma apakah mereka rela melepaskan Indonesia begitu saja dengan tanah yang subur? Oh tidak. Makanya kan kata-kata ini jelas nih. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian, wahai orang-orang yang beriman, ayyuhal mu'minun, hatta kayaruddukum an dinikum ilal kufri, hingga supaya kalian murtad dari agama kalian menuju kekafiran. Nah, itu kan jelas itu. Makanya dalam usul fikih itu disebutkan al-aslu fiktisalil kufri su'uzan. Asal hubungan dengan orang kafir itu buruk sangka di bawah. Ngapain dia itu? Ngapain dia? Tapi kalau sesama muslim, al-aslu fiktisalil mu'mini husnudzan. Asal hubungan kepada sesama mukmin itu adalah baik sangka. Cuma persoalannya ada orang-orang mukmin yang jadi centeng-centeng orang tuh. Ini yang pening kepala wah. Kan? Ya. Kalau misalnya, ini maaf nih, misalnya nih, orang tuh langsung katakan beli tanah kita, kita kasih, tak aku jual. Ini pernah terjadi juga. Rupanya yang beli, namanya agak kejawa-jawaan gitu. Misalnya namanya siapa? Pak Ijo, agamanya Islam. Ya kita kasih, beli. Rupanya Pak Ijo tadi itu suruhan sih. Nah itu tadi aseng juga kan gitu. Bro, ketipu rupanya. Nah itu. Jadi di situ persoalannya. Nah, jadi orang kafir itu selalu memerangi kalian supaya kalian murtad dari agama kalian. Inistafa'u, jika mereka mampu melakukannya. Jadi inistafa'u ini uniknya ya. Biasanya kalau dalam ilmu nahwu, in itu harfu syartin. Ini tidak ada jawab syaratnya. Yang ada huruf syarat. Jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya itu dihilangkan. Inistafa'u, apa jawab syaratnya? Jika mereka mampu. Berarti jawabnya ada dua nih. Jika mereka mampu, maka mereka akan melakukannya. Jika mereka mampu, apa jawaban yang kedua? Maka waspadalah, berhati-hatilah kalian. Dua jawabannya. Jika mereka mampu, pasti mereka akan terus-menerus melakukannya. Kalau begitu bagaimana? Jika mereka mampu, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya. Itulah jawab syaratnya dari kata-kata inistafa'u tersebut. Nah karena itu, maka Allah menyebutkan
Jika mereka mampu terus-menerus untuk melakukannya, maka mereka pasti akan memurtadkan kalian. Murtad ini kan ada dua jenis nih. Murtad dalam makna dia tidak lagi percaya 100% kepada ajaran Islam. Satu, murtad lah itu, sudah digoyang kepercayaannya. Yang kedua adalah murtad langsunglah keluar dari agama Islam. Nah, yang pertama itu sudah banyak terjadi. Murtad dari sisi bahwa banyak yang tidak percaya ajaran Islam, itu sudah banyak. Bahkan dia mengkritik ajaran Islam, itu juga sudah banyak. Murtad juga namanya, iya. Bahkan maaf kemarin, ini kan kalau kita bercerita tentang sahabat itu, sahabat Nabi apalagi yang dijamin masuk surga, ini kan hati-hati betul. Ini ada satu dosen yang bercerita tentang sahabat seolah-olah sahabat itu musuhnya, seolah-olah sahabat itu memiliki kejelekan yang luar biasa. Ini luar biasa. Itu maka saya ingatkan di media sosial, saya bilang hati-hati, yang ente ceritakan itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Walaupun dia manusia biasa, tapi sudah punya rekod masuk ke dalam surga. Kita ini siapa? Ya kan? Di emper surga pun jadilah awak. Ya kan? Kita ini, coba bayangkanlah, di emper surga pun jadilah, asal jangan tepuk malaikat masuk dalam neraka, sakit kali udah, tak tahan. Jadi tadi, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, sedangkan dia tetap dalam kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka lah orang yang batal, sia-sia amalnya yang sudah dia lakukan terdahulu fid dunya wal akhirah. Tidak ada lagi amalnya kalau dia sudah kafir. Mungkin banyak yang kafir dari sisi apa? Dari sisi pemahamannya itu sudah keluar dari ajaran Islam. Ada oknum dosen yang tak percaya kepada malaikat, ada. Bahkan dia menuduh Nabi menghayalkan tentang malaikat. Itu cocoknya kalau kemari kita cukur rame-rame. Cocoknya, ya. Ya itulah Islam. Ya, dia S3, dia doktor, bahkan ini profesor lagi. Tak percaya dia dengan adanya malaikat. Ada. Bahkan ya sahabat itu macam musuhnya dijelek-jelekkan. Ada yang tak percaya bahwa orang kafir itu selain orang yang beragama Islam. Nah itu kan kacau ya itu. Jadi dia bilang bahwa kalau dia masih beragama itu belum kafir lagi. Ini kacau sudah. Perspektifnya itu cuma PKI yang kafir, kan gitu. Padahal kalau menurut ajaran Islam, agama selain Islam ya kafir. Oh bahasanya ini keras sekali, ini aliran garis keras. Lah dalam Al-Quran itu disebutkan begitu. Jadi Al-Qurannya aliran garis keras, kan tidak begitu. Ya. Jadi jelas bahwa ketika disebutkan orang-orang yang memang murtad kemudian meninggal dan dia tidak bertobat, kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka batallah amal-amal mereka, batallah amal-amal soleh mereka itu di dunia dan di akhirat. Tak ada lagi pahalanya, sudah selesai. Kenapa? Karena dia sudah kekal di dalam neraka.
Nah, cuma ketika dia masih meninggalkan sholat, tapi waktu ditanya, kenapa kau tak sholat? Besoklah, capek kali, masih belum sanggup, masih itu. Nah, itu belum disebut kafir lagi tuh, masih fasik. Tapi kalau dia sudah mengatakan, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tak ada tuh wajib-wajibnya itu. Sebagaimana dulu yang pernah juga saya sebutkan, orang kafir tuh, orang Cina tuh, orang Barat tuh, orang Batak tuh misalnya, tak sholat dia kayanya dia, misalnya dia bilang begitu tuh, nah ini udah kafir, sudah, akidahnya sudah batal. Makanya hati-hati, berkaitan dengan iman itu bisa dibatalkan oleh 3 hal. Bisa dibatalkan oleh hati yang membatalkan, bisa dibatalkan oleh ucapan yang melecehkan hal-hal yang ditetapkan oleh syariat Islam, dan kemudian dibatalkan juga oleh perbuatan. Kasusnya kan sudah ada mahasiswa, oknum mahasiswa di Medan, oknum mahasiswa di Padang misalnya, atau oknum dosen misalnya, itu ngapain? Ninja Al-Quran. Itu sudah murtad itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu termasuk kalamullah yang kita sucikan, dan dia melecehkan dengan perbuatan, itu sudah termasuk kafir. Kalau malas, dia belum kafir, masih fasik. Tapi kalau sudah dia melecehkan, dia sudah membatalkan, dia sudah tidak menerima dengan hal yang ditetapkan kesuciannya dalam Islam atau ajaran syariat itu sendiri, ini sudah termasuk dalam kategori kafir. Itu ya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka lah orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka itu kekal di dalamnya. Orang kafir itu pasti kekal di dalam. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah, li'i'la'i dinihi, untuk mengangkat agamanya, untuk meninggikan agamanya. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pertama beriman, kemudian berhijrah. Hijrah ini maknanya 2. Satu maknanya adalah al-hijratu an haramillah, hijrah dari yang diharamkan oleh Allah, atau nahallah, atau dari hal-hal yang Allah larang. Nah, itu namanya hijrah. Artinya apa? Berbuat baik, kita berbuat baik dan tidak mau melakukan perbuatan yang haram. Dulu kita jahat, dulu kita pemabuk, dulu mungkin tukang zina, dulu tukang tipu, dulu tukang maksiat. Sekarang kita bertobat, sekarang kita menangis di hadapan Allah, sekarang kita menjadi baik, sekarang kita rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin sholat tahajud, rajin sholat berjamaah, rajin istighfar dan lain sebagainya. Berarti dia sudah berhijrah. Satu, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, hijrah itu adalah berhijrah dari negeri yang di dalamnya tidak diterapkan hukum-hukum Islam menuju negeri yang diterapkan hukum-hukum Islam. Itu hijrah yang kedua. Nah, hijrah dalam penjelasan yang kedua inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu hukumnya wajib waktu itu bagi para sahabat, kecuali yang diizinkan atau yang memang dia lemah tak bisa melakukannya.
Kenapa? Ketika di Mekah mereka tidak bisa melaksanakan syariat Allah, mereka sholat pun dihalang-halangi, mereka tidak bisa beramal soleh tenang ketika di Mekah. Ketika di Madinah semua hukum Allah sudah bisa dilaksanakan. Ada orang yang melakukan zina, sudah pernah menikah, rajab. Belum menikah, cambuk 100 kali. Ada LGBT, ada bencong-bencong bebek conok setengah jin tuh, manusia setengah jin tuh. Nah itu kalau nanti ada pesta tak usah diundang tuh, buat maksiat aja tuh. Nah itu hukumannya apa bagi mereka yang melakukan perbuatan itu, perbuatan laki-laki dengan laki-laki itu, ditarik, dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau jurang-jurang lah itu, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itulah hukumannya. Itu di dalam Islam hukumannya begitu itu. Itu kaumnya Nabi Lut. Itu pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut dan belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Sekarang mulai lagi, hati-hati lagi. Mulai. Jadi, nah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu karena di Mekah mereka tidak bisa melaksanakan syariat Allah, di Mekah mereka tidak bisa tenang dalam beribadah kepada Allah, dihalang-halangi urusan mengembangkan ajaran agama Islam, kemudian mereka berhijrah ke Madinah. Maka Madinah itulah dalam sejarah disebut negara Islam pertama kali. Itu Madinah. Kenapa disebut negara Islam? Karena di dalamnya sudah diterapkan hukum-hukum Islam. Semua hukum Islam, semua. Kalau Indonesia ini kan belum. Nah, ada hukum Islam. Ya kalau kita bisa sholat bisa, bisa zakat bisa, naik haji bisa. 10 kali punya haji boleh, bisa. Cuma persoalannya begini, siapa yang berani menghukum orang yang tidak sholat? Hukumannya ada. Tengok nanti di kitab I'anatul Talibin dan kitab-kitab Imam Syafi'i lainnya. Orang yang tak sholat itu ada syurtohnya, ada polisinya. Orang yang tak sholat itu ditangkap dia. Tangkap ya. Kau tadi sholat misalnya nih, misalnya ada pengaduan nih dari bininya melalui WA, ting ting ke surtoh, laki kita sholat misalnya nih, tangkap sama surtoh. Kau tak sholat, pengaduan siapa? Tak ada, pokoknya ada yang ngadu. Sekarang kau sholat tidak? Tadi kau sholat tidak? Penjara dulu dia. Nah, di penjara berapa hari? 3 hari. Pertama dicari dulu ustad. Nah, jangan ustad dulu lah, yang kaya ustad, macam-macam bangun jam pilih ini. Kalau ngelibas orang ceramah hormat ini daripada apa ya kan? Sholat kau. Kalau buka sholat kau, awas kau. Apa? Masuk neraka macam lah begitu ya. Nasihat pertama, sholat itu kewajiban, sholat itu amal soleh. Besok masuk kedua, sholat tuh kalau tak sholat kafir, masuk neraka segala macam, nasihati di penjara. Nah hari ketiga mulai ancaman untuk besok. Kalau kau tak sholat, selesai kau besok. Nah, begitu. Kenapa? Itu mazhab Syafi'i ya. Walaupun berbeda dengan ulama yang lain, tapi mazhab Syafi'i mengatakan orang yang tidak melaksanakan sholat, dia ditegur oleh syurtoh, ditangkap oleh syurtoh. Atau syurtoh itu polisi lah atau pengadilan. Tangkap, dikasih waktu 3 hari. Kalau dalam jangka waktu 3 hari dia tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka dia disamakan dengan orang yang keluar dari agama ini, murtad. Apa hukum murtad? Atau min alamat riddah, tanda-tanda orang yang keluar dari agama ini, salah satunya adalah tidak mau melaksanakan ibadah sholat.
Jadi hukumannya apa? Hukuman mati. Daripada mati aku, bagus sholat aku gitu kan. Sholat dia. Jadi banyak orang sholat jadinya. Sholat karena takut hukuman mati. Tidak apa-apalah pertama. Nah kita juga kan, kenapa kita sholat coba? Karena takut masuk dalam nerakanya kita ini. Nanti baru, biasanya kalau dalam tasawuf ada jenjangnya. Kenapa kau sholat? Cintaku kepada Allah. Itu bisa. Tapi hampir rata di antara kita, kenapa kita sholat? Karena takut neraka. Iya kan? Kenapa kita baik? Takut aku masuk neraka. Itu. Takut kita. Kalau nggak takut, aduh kacau. Maaf. Ini ada oknum lah ya, oknum kawan yang sekarang sudah tobat dia. Dulu apa pekerjaannya? Zina seminggu sekali atau 2 kali, pokoknya begitulah. Itulah hobi dia. Kemana? Allah macam tak tahu aja Ustaz, katanya bilang kan awak. Ya mana aku tahu, aku bilang aku mana pernah. Kata dia. Pura-pura awak tak tahu, padahal awak tahu juga sebenarnya. Cari di internet aja dapat. Yang mana? Ya kan? 500.000 satu malam. Tahu tempatnya kan? Aku tak tahu kalinya. Iya. Tempat-tempatnya banyak. Cuma bayar satu malam 500.000. Seminggu sekali, seminggu 2 kali itu dia lakukan. Sekarang alhamdulillah dia tobat, dia sudah tobat dia sudah. Alhamdulillah. Masih ada keinginan itu, masih dia sudah punya istri. Coba saya bilang, maaf nih Bu ya, laki-laki nih ya, kalau tak beriman dia punya duit, Allah itu ya kan. Apalagi kalau dia tak beriman, tak takut dia sama Allah, pasti dia pernah melakukan itu. Karena takutnya kita kepada Allah, takutnya kita kepada neraka. Takut sama bini, Allah nokai perempuan gampang aja kan? Bilang ada 500.000 nih, tidur dia gigi lagi. Kenapa kita tidak melakukan kemaksiatan? Salah satunya karena takutnya kita kepada Allah, takutnya kita diazab oleh neraka. Maka dalam hukum Islam itu sah juga. Kenapa kau takut tidak sholat? Takut aku dihukum dengan hukuman mati. Sama itu, tak ada masalah. Bahkan di zaman Rasul ada orang yang melakukan zina, Al-Ghamidiyah dengan Ma'is Al-Aslami. Ada Al-Ghamidiyah, kemudian singkatnya dihukum dengan hukuman mati karena dia melakukan zina padahal dia sudah pernah menikah. Ini sampai jam berapa ini? Udah habis. Mak, suruh kali awak ceramah di sini ya. Udah, Al-Ghamidiyah akhirnya dihukuman mati. Rasul mengatakan sekarang Al-Ghamidiyah berenang di sungai surga. Ma'is Al-Aslami ketika dia mati dihukum dengan hukum Islam, Rasul mengatakan tobatnya itu 70 kali lebih besar dari tobat kalian wahai penduduk Madinah, kata Rasul. Luar biasa. Itu hukuman Islam. Itu tadi saya bilang bahwa makna hijrah, dan termasuk juga berjihad meninggikan agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun. Ingat, Allah Maha Pengampun, tidak pernah tidak. Allah tetap menerima tobat orang-orang yang beriman dan Maha Kasih, Maha Sayang kepada hambanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Apa tadi yang pertama tadi? Ya. Batal iman dengan hati, nanti lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada lintasan-lintasan hati. Jadi kalau masih lintasan hati itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah azam dalam hati, tekad yang kuat dalam hati menyatakan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, kafir itu. Kalau lintasan-lintasan, nanti Imam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyatakan ada lintasan-lintasan hati itu. Itu masih lintasan-lintasan, tak ada masalah. Tapi kalau sudah azam dia, tekad yang kuat dalam hatinya itu bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, itu sudah kafir. Itulah yang maksud tadi, itu batal iman dengan hati.
Nah, batas mana hubungan kita dengan orang kafir? Muamalah apapun dibolehkan dengan orang kafir, baik itu menjual beli, baik itu berobat dan lain sebagainya, kecuali dua. Pertama, dengan menjual kepada mereka itu dapat menghinakan kita dan agama kita, maka itu tidak boleh. Itu boleh. Kalau kita jual, artinya ini menjadi wasilah bagi mereka untuk melumpuhkan kita. Contoh, jual apa? Jual tanah ini. Ternyata tempat itu digunakan mereka untuk memata-matai umat Islam, melumpuhkan umat Islam. Itu, maka kalau kita tahu seperti itu, hukumnya haram, menjadi wasilah. Dan bahkan kemudian, ya, kalau kita jual itu misalnya, marwah umat Islam semakin rendah. Contoh, ada tanah di samping masjid, tiba-tiba kalau dijual kepada mereka, digunakan mereka pula untuk membangun ibadah, rumah ibadah yang lain. Ini kan kacau sudah nih. Nah, kalau begitu itu bentuknya merendahkan martabat kita dan agama kita, hukumnya haram. Tapi kalau tidak, tidak. Termasuk misalnya berobat tadi itu. Kalau kita berobat dia dengan nama Tuhan dia mengobatinya atas nama titik-titik misalnya, atas nama Tuhan lain selain daripada Allah, dia sebutkan di situ untuk mengobati kita, itu merendahkan kita dan martabat agama kita, haram berobat seperti itu. Tapi kalau tidak, misalnya dokternya orang kafir, tak apa-apa. Itu yang pertama. Kedua, yang dilarang kita hubungan itu adalah orang kafir yang berperang dengan kita, Israel. Itu dilarang betul. Kenapa? Hubungannya sama mereka itu bukan hubungan dagang, tapi hubungan perang, karena umat Islam di sana dibunuh dan disiksa. Nah, demikian. Gimana? Kita tak usah nanya dia pakai izin atau tidak. Yang penting tidak ada tata cara yang kita lihat seperti mandi bunga tengah malam, misalnya tak ada. Nah, itu apa-apa. Cuma jangan tanya-tanya, wah pakai izin wah, misalnya. Jangan tanya-tanya, diam aja udah. Pakailah, izinnya besar kali, udah tak boleh itu. Pokoknya jangan tanya-tanya, pura-pura nggak tahu aja, udah diam aja udah. Pokoknya tidak ada tata cara yang sok itu membuat syirik, mandi bunga tengah malam, ada ini segala macam, tidak. Ah, udah kau ini begini-begini katanya, udah nanti begini, dah sedekah kau sama anak yatim, udah. Begitu misalnya, atau apa. Tapi kalau ada syarat-syarat, nah itu hati-hati itu. Syaratnya itu yang membuat kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman i'tikadnya juga jangan salah. I'tikad yang menyembuhkan itu adalah Allah. Boleh berobat kepada siapapun, tetapi i'tikad yang menyembuhkan adalah Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'is sa'idin. Wassallallahu sallam alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.